Shalom, apa kabarnya? Wah, ini saya lihat ada 1.000 orang di sini, ya, yang tidak pergi keluar kota maksudnya, ya, tetap ada antusias di tengah-tengah kita. Hari ini kita mau belajar, saudara, untuk tahun ini tema kita adalah Grow and Multiply. Kita mau bertumbuh di dalam setiap sisi kehidupan kita. Siapa yang mau bertumbuh? Saya percaya setiap orang pasti ingin bertumbuh. Tidak ada orang yang berkata, oh enggak, saya mau stuck aja. Tidak. Tapi saya percaya setiap orang mau bertumbuh. Khususnya orang tua punya anak mau bertumbuh. Orang tua juga mau bertumbuh di dalam berbagai sisi. Tetapi hari ini saya mau ambil satu tema. Ketika saya renungkan, saya berdoa, apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya. Saya mau ambil tema tentang bertumbuh dalam penguasaan diri. Karena ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Penguasaan diri adalah pertahanan diri yang kokoh. Setuju? Ya. Tanpa orang yang bisa menguasai diri dia akan, nanti saya akan jelaskan, dia akan kalang kabut nantinya. Makanya saudara, penguasaan diri itu sangat penting. Orang yang tidak memiliki penguasaan diri seringkali sulit membuat keputusan yang bijak. Akibatnya hidup mereka sendiri bisa menjadi berantakan dan hal ini juga berdampak negatif pada orang di sekitar mereka. Setuju? Ya, kita perlu belajar berbicara tentang penguasaan diri, maka itu berbicara tentang emosi atau kebiasaan serta keinginan yang tidak terkendali. Hal ini sama seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, Amsal pasal 25 ayat 28 berkata, ya. Yuk kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal ini berkata orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, hancur semuanya. Kenapa? Mengapa kitab Amsal memakai gambaran tentang tembok kota, saudara? Di zaman dulu, tembok adalah pertahanan utama suatu kota. Makanya kalau saudara ke China, itu ada tembok yang mengelilingi kota China. Kenapa? Karena tanpa tembok, kota yang mengelilingi waktu zaman itu akan jadi mangsa yang empuk buat musuhnya. Setuju ya? Buat mangsa yang empuk buat musuhnya. Makanya waktu Nehemia, seorang Yahudi yang ditawan jauh di kota Susan, ketika dia dengar kabar robohnya tembok Yerusalem, itu menandakan kemusnahan akhir kota yang disayanginya. Ketika didengarnya, ia duduk dan menangis. Makanya rajanya bingung, kamu kenapa Nehemia? Kok ketika kamu dengar kabar itu, kamu jadi duduk dan menangis, kayaknya sedih. Karena dia tahu kota Yerusalem akan hancur kalau tidak dibangun suatu tembok. Tembok di suatu kota itu mempunyai fungsi yang pertama adalah dia memiliki keamanan bagi pertumbuhan ekonomi. Jika suatu kota tidak memiliki tembok, tadi saya berkata, maka setiap panen pasti ada orang yang mau ngambilnya. Oi, lagi panen. Nggak ada tembok, nggak ada yang bisa, orang bisa lihat semuanya. Musuh bisa lihat, dia akan datang dan dia akan menjara semuanya. Tapi kalau ada tembok, saudara, yang mengelilinginya, itu akan menciptakan keamanan, aman. Orang luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Setuju? Fungsi yang kedua tembok itu buat apa? Tembok itu kalau ada tembok yang mengelilingi, itu memiliki sistem keadilan yang tertata. Ada pemerintahannya. Kalau ada orang yang curang, dia bisa datang. Karena apa? Karena itu satu kota dikelilingi. Ya. Yang ketiga, memiliki pelindungan bagi warganya. Jadi tembok itu sangat penting pada hadapan
setiap orang. Ya. Buat kota itu sangat penting. Jadi orang yang tidak bisa menguasai diri itu dikatakan Amsal sama aja seperti kota yang temboknya runtuh. Artinya keinginan yang tidak terkendali akan menjadi nafsu yang tidak sehat. Sehingga akan mengabaikan hal-hal yang penting dalam kehidupan dan membuat hidup kita berantakan. Amin? Makanya saudara, saya ketika saya renungkan ini firman bukannya hanya saya sampaikan tetapi ini firman juga buat hidup saya. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah penguasaan diri adalah benteng hidup kita. Penguasaan diri adalah benteng kehidupan kita. Kalau saudara tadi baca Amsal pasal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Penguasaan diri adalah benteng hidup orang percaya terhadap apa? Keinginan-keinginan berdosa yang berjuang melawan jiwanya, saudara. Dia pengen lakukan segala sesuatu. Gitu. Kalau dia tidak bisa dikendalikan, sangat bahaya, saudara. Ya. Apa yang akibatnya? Ia mudah mengalami berbagai orang yang tidak bisa mengendalikan, menguasai diri. Ia akan mudah mengalami berbagai problem emosi dan dikuasai keinginan dosa. Ini yang saya belajar, saudara. Contohnya siapa? Kita sudah belajar. Contohnya Kain. Kain, saudara sudah tahu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar. Kain dan Habel, betul? Kain itu mempersembahkan hasil tanahnya, hasil buminya kepada Allah. Tapi Allah menolak persembahannya. Waktu itu Allah menolak persembahannya. Ya, apa yang terjadi? Kainnya marah, saudara. Dia marah sama Tuhan. Ya, hidupnya dikuasai. Padahal Tuhan sudah tegur dia, sudah kasih tahu, Kain belajar gitu. Tapi Kain nggak mau dengar. Kenapa? Karena Kain sudah dikuasai dengan kemarahan. Orang yang dikuasai dengan kemarahan, dengan kekesalan, dengan banyak hal di dalam kehidupannya, dia pasti ingin membalas sesuatu. Makanya apa yang dilakukan Kain? Dia membunuh Habel. Kenapa? Karena Kain kemarahannya itu tidak terkendali. Dia marah sekali karena persembahan. Dia iri sama Habel. Itu orang yang tidak bisa menguasai dirinya dengan tenang. Akibatnya apa? Dia lakukan hal yang di luar batas dia. Dia membunuh Habel. Akibatnya dia mendapatkan kutuk dan pengasingan, saudara. Contoh yang kedua siapa? Simson. Simson adalah orang yang Nabi Allah, Nasar Allah yang dikaruniakan kekuatan yang luar biasa untuk membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Namun kekuatan fisik Simson tidak diimbangi tidak diimbangi dengan kekuatan hati dia. Dia nggak mantap. Makanya Simson berulang kali jatuh dalam dosa karena nafsunya terhadap wanita. Nah ini saudara, Simson gagal menguasai diri dia dengan apa? Dengan nafsunya dia. Apa-apa pengen lakuin, ngelihat wanita cantik, lakuin. Gitu. Gagal saudara. Kekuatan Tuhan yang ada dalam kehidupan Simson itu, akhirnya dia ngaku. Ya, makanya, hai pria-pria, hai wanita-wanita juga. Ya harus jaga apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita harus jaga terus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kita cerita, kekuatan saya gini. Simson itu sama Delilah, ya susah nih. Itu dia dirayu aja, saudara.
Ayo ngaku deh, ngaku gitu ya. Saudara, sama dengan hidup kita. Kalau kita sering dirayu, bukannya hanya nafsu, ini banyak hal. Ya, keinginan kita dirayu. Wah, beli deh gitu. Padahal itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Lain dengan kebutuhan, saudara. Kalau Simpson dirayu-rayu, akibatnya apa? Dia gagal. Dia buka kekuatan dia. Ketika dia buka, tahu kelemahan dia, hancurlah hidup dia. Dia punya kekuatan hancur. Saudara, kita perlu belajar di tengah-tengah kita. Nafsu yang tidak terkendali dapat membuat kita kehilangan kekuatan rohani dan membuka jalan bagi kehancuran hidup kita. Saudara, kalau saudara nggak bisa kendalikan nafsumu, saudara akan hancur hidup. Nafsu apa aja? Saudara harus belajar mengendalikan itu. Bagaimana bisa kita mempunyai karakter penguasaan diri di dalam kehidupan kita? Saudara, di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca yuk. Saya akan bacakan ayat yang 16, Bapak Ibu bacain ayat 17, ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Satu, saya akan baca dulu ayat 16. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, penguasaan diri atau belajar mengendalikan diri adalah hasil atau buah dari pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, manusia cenderung mengikuti keinginan dagingnya. Saudara, ini kita perlu tahu bahwa hidup kita harus senantiasa dipimpin sama roh. Katakan sebelahnya, hidup saudara harus dipimpin sama roh. Kalau hidup saudara tidak dipimpin sama roh, berarti saudara hidupnya dipimpin sama yang ngomong saudara. Ya, bukannya saya. Tetapi memang firman Tuhannya berkata apa? Hidup saudara kalau tidak dipimpin sama roh, hidup saudara akan dipimpin sama daging. Apa sih perbuatan daging itu? Galatia 5, 19 ayat 21 berkata apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian kerajaan dalam kerajaan Allah. Orang yang hidupnya selalu ingin menyukakan dagingnya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsunya, saudara tidak bisa mengendalikan hidupnya. Artinya hidupnya selalu dipimpin oleh kedagingan. Oleh karena itu penguasaan diri yang kedua adalah buah roh. Kita perlu bertumbuh di dalam penguasaan diri. Saudara, saya juga belajar, saudara. Ya, firman ini kenapa ketika saya siapin, firman ini juga mengingatkan saya untuk saya juga terus belajar. Karena firman Tuhan itu bukan hanya buat saudara, tetapi buat saya juga. Kita perlu belajar bersama, kita perlu bertumbuh bersama-sama. Supaya hidup kita dipimpin sama roh senantiasa. Jangan hidup kita hanya ikuti keinginan daging terus, saudara. Kalau saudara hidup, saudara ikutin daging,
Dikatakan lama-lama rohmu akan mati. Lama-lama saudara melihat Tuhan itu tidak bisa melihat Tuhan yang hidup di dalam kehidupanmu. Saudara, oleh karena itu yang kedua poinnya, penguasaan diri adalah buah Roh Kudus. Apa sih buah Roh Kudus? Ya, salah satu poinnya adalah penguasaan diri. Galatia 5, 22, 23 berkata, tetapi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang yang belajar menguasai diri, itu boleh disebut orang yang mulai bertumbuh dewasa. Anak kecil tidak bisa menguasai diri. Ngelihat permen aja, langsung mau, enggak nyinggung sih. Ngelihat permen maunya, anak kecil maunya ngambil. Ya, enggak bisa menguasai. Udah tahu saudara diabetes. Enggak boleh ngelihat kue yang nganggur. Ya. Pengen makan aja. Penguasaan diri, hawa nafsu. Pengen gulanya naik kan ada obat. Saya pernah pergi sama satu rekan. Wah, dahsyat sekali. Dia makannya dahsyat. Terus saya bilang, kamu nggak takut ya? Diabetes kamu naik ya? Oh enggak, kenapa? Kan ada obat, dia bilang. Dia makan obatnya segenggam, saudara. Itu orang yang tidak bisa menguasai keinginan dia. Dia berkata, ini ada obatnya. Obat tidak menyembuhkan, saudara. Pola makan saudara itu akan menyembuhkan. Setuju? Obat tidak bisa menyembuhkan. Saya di rumah, terima kasih buat istri saya. Ya. Ada yang ingetin. Pagi bangun, bangun, senam. Latihan. Nah saudara, nanti saya mau cerita. Kita perlu latihan untuk penguasaan diri itu nggak bisa bim, salah bim, ada kadabra jadi. Enggak. Saya senang ada istri saya yang selalu mengingatkan saya. Kadang-kadang kesel gak? Kesel saudara. Ya. Wah udahlah, tapi belajar. Orang yang dewasa itu harus belajar untuk menguasai diri sendiri. Orang yang bisa menguasai diri, dia dapat dengan tenang melakukan berbagai pertimbangan yang sehat. Hasilnya, dia mampu berpikir dan bertindak sesuai keinginan hatinya Tuhan. Amin. Orang yang tenang, saudara. Saya ada cerita, saudara. Saya belajar, Tuhan ajarin saya tentang hal ini. Satu hari, saudara, anak saya, ini cerita saya pernah ceritakan berkali-kali. Anak saya sudah dilarang main sepak bola. Ya. Di depan udah. Wah, langsung itu tuh. Jangan main sepak bola karena udah mau ulangan umum. Iya, nggak apa-apa. Iya, ngomong sih iya. Tapi kalau diajak sama teman-temannya gatel, saudara ya. Akhirnya dia pergi main sepak bola, dia taruh tasnya. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba saya datang ke kantor. Mau pulang, anterin pulang. Gitu, mau ke kantor. Sekolahnya di Kemunian. Oke, saya minta rekan yang lain untuk anterin ke naik angkot. Pas dia jalan naik angkot, masuk ke rumah, dia tidak berani masuk, sudah anak saya. Mami saya bingung, ini anak kenapa ini nggak mau masuk? Ternyata baru ketahuan, saudara. Dia jatuh, sudah besot di sini. Wah, ternyata dia disuruh ambil bola, dia manjat, dia jatuh, besot. Waduh, istri saya ngamuk, saudara. Ya. Wah, namanya wanita langsung emosinya kepancing. Ya, ya namanya juga manusia, saudara, bukannya Tuhan. Ya. Terpancing. Nggak mau tahu lah suaminya lagi sibuk apa enggak, dia WA. Dia telepon. Lu tahu gak anak lu jatuh? Ya nggak tahu lah. Memang saya Tuhan. Nggak tahu lah.
anak lu jatuh nih begini. Oh, lu mau bagaimana? Oh, udah dia ngoceh. Ya ntar saya pulang, dia bilang. Padahal masih jam kantor, kalau pulang kan kena absen yang salah ya, nggak jadi contoh. Dah, saya tenang diri, saya doa. Hamba Tuhan rohani doa. Saya doa, saudara. Udah, santai aja. Udah. Tapi jam pulang kantor, saya pulang, istri saya masih di jalanan, saudara. Dia nggak sabar, dia telepon lagi. Udah di mana sih? Nah, itu dia. Bahasanya kan kayak gitu. Iya, lagi jalan. Nanti urus tuh anak lu. Saya cuma bilang gini, kalau lu yang jelek-jelek, anak lu. Kalau yang bagus-bagus, anak gua. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saudara mungkin waktu itu bisa ketawa gitu ya, tapi saya belajar, saudara. Di mobil saya jalan. Waktu di mobil, pulang, hati saya sudah dikuasai dengan ketenangan. Saya tidak lagi dikuasai dengan kemarahan. Kalau mau dibicara soal kemarahan, saya bisa ngomelin anak saya. Sepanjang hidup saya sampai hari ini, saya tidak pernah memukul anak saya. Tidak pernah memukul. Jadi waktu saya pulang, saya cuma nanya gini, kok kenapa kok? Iya, mami itu yang salah, mami itu kutukin saya. Mami yang salah. Nggak mau ngaku dosa, saudara, dia maminya yang salah. Terus saya bilang gini, ya sudahlah, berarti sini, saya peluk dia, saya doa syafaat. Doa saya simpel. Tuhan, ampuni saya sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak. Waktu saya doa itu, saudara, nangis dia. Dia nangis, wah. Terus saya doa terus, dia nangis, kemudian dia berkata gini, ayo kamu doa. Tuhan ampuni saya nggak taat sama mami. Wah, saya baru ngerti caranya. Kalau kita tenang, saudara, datang bukan dengan emosi, kita bisa lakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara, ketika saya lakukan itu, saudara, udah saya bilang, udah ya, selesai ya. Udah kamu mandi, udah mandi belum? Belum, mandi saya bilang. Mandi, saya bilang, habis kamu mandi, mami yang lain gak usah masak, kita makan di luar. Saya makan di luar. Saudara, apa yang terjadi? Saudara? Besoknya temennya nanya, lu diapain sama bapak lu? Gak diapa-apain, diajak makan, iya katanya. Masa sih? Iya serius. Saudara, itu membekas dalam hidup dia. Itu dia ingat sampai hari ini. Papi nggak menghakimi. Dia cerita, saudara. Peristiwa ini bukan hanya sekali, 2 kali, saudara. Terakhir udah mau ulangan ujian akhir, saudara. Main bola lagi, saudara. Dia baru beli tas. Saya masih ingat itu. Sampai hari ini saya selalu bawa, kalau bicara soal penguasaan diri, saya belajar. Dia beli tas, saudara. Apa yang terjadi? Dia main bola, tasnya hilang. Tasnya hilang, saudara. Waktu tasnya hilang, dia datang ke kantor berduaan. Papi, kenapa? Tasnya hilang. Loh, kok bisa hilang? Saya bilang. Hilang di mana? Itu di belakang situ, lagi main bola. Mateng deh saya bilang. Terus rekan-rekan staf kantor bilang ini, udah jangan dimarahin gitu. Saya bilang iya, dalam hati. Ini gak tahu, udah mau ujian. Saya bilang gini, udah kita cari juga gak ketemu, saudara. Pas cari gak ketemu, terus saya bilang, saya mau jelasin ke istri saya mesti hati-hati, saudara, supaya dia gak meletup-letup. Ya, saya pergi, saya bilang kita beli buku cetaknya. Akhirnya saya bilang, saya mau anterin
anak saya ya beli buku cetak. Memang kenapa? Hilang tasnya. Hah? Hilang. Itu buku cetak nggak usah beli. Dia bilang. Fotokopi aja cuma tinggal 3 bulan, ujian akhir selesai. Jangan, saya bilang. Kita perlu cari contoh. Saya beli sudah. Namanya sekolah kemunian itu paling dekat ke toko Damai. Siapa yang tahu toko Damai? Kalau Ko Yunfi sama Ji Cencen tahu. Itu daerah kota, saudara. Ke toko Damai saya beli, barangnya ada. Catatannya ada. Saudara, Tuhan juga ajar saya untuk belajar menguasai diri. Supaya kita bisa tenang. Hidup kita bisa ngambil bijaksana, saudara. Yang kedua, di dalam Alkitab, contohnya siapa? Yusuf. Kalau Simpson gagal di dalam penguasaan diri, di dalam nafsu. Yusuf berhasil, saudara. Saya percaya istri Potifar itu namanya istri panglima, pasti cantik sekali, betul? Nggak mungkin dia cari yang matanya picak sebelah, nggak ada. Atau lagi kakinya pedok gitu ya. Saudara, kaki pedok apa ya? Pincang. Ya. Nggak ada. Pasti dia cari yang sempurna. Pasti dia cari yang cantik sekali. Dia cari. Tetapi istri Potifar selalu ingin ya, menggoda. Saudara mau tahu, Yusuf tidak terpengaruh. Dia tahu konsekuensi dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan, itu dia tahu konsekuensinya. Saudara, dia berani, saudara. Orang yang ngerti, dekat dengan Tuhan. Ya, ini lahir penguasaan diri itu ketika hidupnya dipimpin sama Roh. Dia ngerti bahwa dia mau hidupnya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tahu gak konsekuensinya? Tahu. Akhirnya dia difitnah, dia dijebloskan ke penjara, saudara. Yusuf menang di dalam menguasai kehidupan dia, nafsu dia. Simpson gagal untuk mengendalikan hawa nafsu. Saudara, ada satu lagi yang menarik ketika saya baca. Ada satu Daud. Daud, saudara, ketika dia dalam perjalanan, dia pelarian dari Yerusalem karena pemberontakan Absalom, saudara. Dalam perjalanan muncullah namanya Simei. Simei ini siapa? Simei ini dari keluarga besarnya Saul yang sangat benci sama Daud. Dia pikir Daud ini yang mengambil alih kerajaannya Saul, saudara. Dalam perjalanan, saudara, Daud itu dihadang, dilempari batu, dan dikutuk. Dikatakan, nyala penumpah darah, Tuhan membalasmu. Wah, kata dilempari semuanya, ya, dicaci maki. Wah, itu Daud. Ngalami seperti itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Daudnya nggak apa-apa. Seringkali kan anak buahnya, bosnya nggak apa-apa diomel-omelin. Yang lebih nasping itu siapa? Anak buahnya. Pengawalnya namanya Abisai. Ngamuk, saudara. Dia bilang gini, ini kurang ngajar ya. Daud, boleh gak saya pakai pedang saya hajar dia. Istilah kasarnya gitu. Daud bilang jangan. Tenang aja. Saudara, saya melihat satu hal. Ketika kita difitnah, kita dicaci maki sama orang. Mungkin kita nggak salah, mungkin karena dia marah sama hidup kita. Saudara, teman-teman, biasanya teman-teman lingkungan kita yang marah. Itu nggak tahu diri ya, gini-gini ya. Saudara, Daud sangat bijaksana. Bukannya dia lemah, justru Daud itu belajar apa? Belajar penguasaan dirinya lahir dari mengenal siapa Tuhannya. Jangan-jangan ini suara Tuhan juga. Udah, kita jalan aja. Ditinggal, saudara. Simei, dia ngeladenin. Kalau kita kan suka kita ladenin, saudara. Masa harga diri kita
diinjak-injak. Memang harga diri saudara bisa diinjak-injak saudara. Saudara ngamuk, saudara marah, saudara dikuasai, saudara cukup bahaya kalau hidup kita tidak dipimpin sama roh di dalam kehidupan kita. Maukah hari ini saudara, hidup kita senantiasa dipimpin sama roh, supaya Tuhan membawa saudara, rencana Tuhan itu boleh digenapi lewat kehidupan saudara. Amin. Yang ketiga saudara, poin yang terakhir, penguasaan diri perlu dilatih terus menerus. Ini yang saya bilang tidak bisa instan. Saya mau belajar penguasaan diri instan, tidak bisa. Perlu dilatih, perlu latihan. Pengendalian diri dalam bahasa aslinya diartikan sebagai kemampuan untuk menahan diri dari tindakan emosi dan pikiran. Menyesuaikan semuanya dengan kehendak Allah dan standar moralnya Tuhan. Kualitas yang penting bagi orang percaya untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga kita dapat menolak keinginan berbuat dosa dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita perlu latihan. Karena itu kita perlu latihan. Katakan sebelahnya, latihan. Ya. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata apa? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ternyata orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan perlu menguasai diri dalam segala hal. Ya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Ya, melatih penguasaan diri membutuhkan apa? Membutuhkan komitmen yang serius dan disiplin. Rasul Paulus menggunakan analogi atlet yang menguasai dirinya dalam segala hal untuk memenangkan perlombaan. Saudara, atlet melatih dirinya sedemikian rupa untuk memperoleh hadiah, memperoleh piala, memperoleh trofi, ya. Tetapi itu semua itu adalah tujuannya. Dia ikut lomba, dia melatih dirinya. Itu semuanya fana. Kalau kita orang Kristen, kita melatih itu untuk tujuan, untuk memperoleh apa dikatakan mahkota yang abadi. Maka dari itu saudara, kita perlu fokus pada tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan mau? Kita harus lebih mengejar hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang jasmani. Amin. Makanya kita perlu hidupnya dipimpin sama roh senantiasa. Ternyata di dalam Alkitab ada 5 jenis mahkota yang kita bisa dapatkan. Mau tahu? Mau? Kalau nggak mau tahu saya skip. Waktu saya baca ini, wah, saya pengen nih semuanya. Tapi ini butuh. Ada 5 jenis mahkota. Yang pertama, mahkota kekal. Yaitu di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Diberikan kepada mereka yang hidupnya disiplin secara rohani dan menahan hawa nafsu. Jadi ini loh, ini yang tadi 1 Korintus 9 ayat 25 yang kita tadi baca. Itu kalau kita belajar disiplin rohani dan menahan hawa nafsu, kita akan terima mahkota kekal. Ya. Yang kedua, ternyata mahkotanya ketika saya sharing, ternyata ada 5. Saya bilang, saya mau dong 5-5-nya. Tapi kita perlu latihan, kita perlu belajar. Nggak bisa dikasih begitu aja. Yang kedua, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan bagi mereka yang setia di tengah pencobaan dan penderitaan karena iman. Kita akan terima tuh mahkota kehidupan. Tapi harus setia di tengah pencobaan dan penderitaan.
Ya, maunya sih terima mahkotanya, tapi nggak mau setia. Ya nggak bisa, saudara. Yang ketiga, mahkota kemuliaan. Nah, diperuntukkan bagi para pemimpin, gembala atau gembala yang setia mengembalakan jemaat Tuhan. PA, PKS, saudara kan mengembalakan jemaat. Ya, kalau saudara setia mengembalakan dengan sungguh-sungguh, saudara akan terima mahkota kemuliaan. Ya, bukan pendeta jadi gembala, itu kan jabatan. Tapi setiap kita yang mengembalakan jemaat, kita akan terima mahkota kemuliaan, kata Tuhan. Yang keempat, mahkota kebenaran. Bagi mereka yang hidup dalam kebenaran dan merindukan kedatangan Kristus. Ini ayat-ayatnya ada, saudara. Ya. Saya nggak bahas lebih detail. Ya. Ini kita akan terima buat orang yang hidupnya benar. Ada upahnya. Ya. Dan terakhir, mahkota sukacita diberikan kepada mereka yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus melalui penginjilan. Nah, setiap orang yang melakukan bagiannya yang taat dan setia, dia akan terima 5 mahkota ini, saudara. Siapa yang mau 5 mahkota ini? Saya mau belajar, saudara. Saya mau belajar, saya mau melatih supaya saya terima. Nggak mudah. Ya, kita mau selalu pengen yang indah, pengen ngambil, tapi kita tidak mau belajar, ya nggak bisa. Kalau saudara nggak mau melatih, ya nggak bisa. Nggak mau setia, nggak dapat. Makanya Wahyu berkata, barang siapa menang, dia akan terima ini. Barang siapa menang, dia akan terima ini. Saudara, cara melatih penguasaan diri harus secara terus menerus. Setuju? Nggak bisa sesaat, tidak bisa. Harus terus menerus belajar. Yang pertama adalah kita perlu yang namanya disiplin rohani. Tanpa disiplin rohani kita tidak mungkin bisa. Melatih diri melalui apa? Doa, membaca Alkitab, dan puasa. Ini melatih untuk penguasaan diri. Membaca Alkitab, baca Alkitab ngantuk sudah. Tapi kalau baca gosip-gosip, wah seger. Saudara harus melatih baca Alkitab. Ya. Puasa juga harus belajar. Puasa tidak membuat kita mati. Siapa yang setuju? Buka puasa itu yang membuat kita mati, saudara. Ya, karena biasa, kalau lagi puasa, ini nih di otak ini, di pikirannya ada banyak makanan, saudara. Yang enak-enak tuh muncul. Capcay, puyung hai, brongsai, siomay. Wah, yang enak ini. Tuh kalau saya lagi puasa tuh muncul tuh. Saudara harus melatih puasa, menahan gitu ya. Kemudian doa, nah, perlu ODD. Ya. Saya masih lakuin ODD ya. Kita doa sama-sama gitu ya. Itu kan melatih bangun pagi. Pengennya sih tidur aja. Tapi perlu latihan. Ini perlu latihan, disiplin. Karena firman Tuhan, kalau kita disiplin membaca firman Tuhan, itu adalah dasar hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, caranya kita melatih penguasaan diri secara terus menerus. Kita harus sadar diri, kesadaran diri. Mengenali kelemahan pribadi dan belajar mengelolanya dengan pertolongan Roh Kudus. Kita tahu kita lemah. Kita perlu belajar mengelolanya dan minta Roh Kudus tolong kita. Amin. Kita perlu belajar, saudara. Nah, yang ketiga, ini lebih penting. Kita perlu dalam komunitas. Bukan komunitas yang mana? Komunitas yang mendukung pertumbuhan rohani kita. Kita perlu berada dalam komunitas yang mendukung pertumbuhan rohani. Yang dapat menjaga konsistensi kita dalam melatih penguasaan diri. Kita perlu ada di tengah-tengah itu. Makanya Komsel, tempat latihan kita. Ya. Komsel tempat latihan, saudara.
Ya. Kenapa? Jangan saudara kabur dari Komsel kalau lagi dibentuk. Wah, Komselnya si A mah nggak enak, enakan Komsel si B. Kenapa? Si A mah najem terus, gosok terus. Komsel si B enak, fellowship terus. Ya. Saudara, saya nggak nyinggung yang fellowship, boleh fellowship. Ya. Tetapi kita perlu belajar, saudara. Hidup dalam komunitas yang belajar diingatkan tentang penguasaan diri kita. Yang terakhir, kita perlu evaluasi rutin. Merenungkan setiap kehidupan secara berkala untuk melihat apakah tindakan, pikiran, motivasi kita selaras tidak dengan kehendak Tuhan. Saudara, ini perlu latihan terus. Latihan senantiasa. Ketika kita latih, saudara, lama-lama kita bisa menguasai diri dengan kesimpulannya, saudara. Penguasaan diri adalah benteng kehidupan kita. Tanpa kita belajar penguasaan diri, kita tidak mungkin bisa menghadapi tantangan zaman hari ini. Kita tidak mungkin bisa menang melawan godaan hari ini. Ya. Saudara, yang kedua, saya cuma mengingatkan, penguasaan diri adalah buah roh. Itu akan lahir ketika saudara hidupmu dipimpin sama roh. Kalau hidupmu tidak dipimpin sama roh, buah roh ini tidak akan muncul di dalam kehidupan. Yang terakhir, penguasaan diri perlu dilatih terus menerus. Supaya apa? Ketika kita melatih ini, kita lama-lama akan ngerti, kita belajar. Dengan memiliki penguasaan diri, kita akan menjadi kesaksian nyata bagi dunia dan bagi orang-orang di sekitar kita. Ini menunjukkan bahwa Yesus, Tuhan, hadir dan bekerja dalam diri kita. Amin. Kita bisa belajar, saudara. Orang akan lihat, kok ini hebat ya. Tidak tergoyahkan untuk hal-hal seperti ini. Dia bisa menahan. Dia nanya. Ketika dia tanya, kita bisa jelasin. Dan kita bisa jadi kesaksian buat orang-orang di sekitar kita. Saudara, biarlah hari ini kita mau belajar, bertumbuh di dalam penguasaan diri kita. Supaya penguasaan diri kita, seperti yang 1 Petrus 2 berkata, iman tambah kebajikan, kebajikan tambah ini. Artinya kita semakin lama, semakin bertumbuh dalam penguasaan diri. Orang yang bertumbuh dalam penguasaan diri, orang itu semakin dewasa di dalam kehidupannya. Amin. Mau saudara, saya percaya semuanya pasti mau dewasa rohani. Belajarlah untuk menguasai diri. Mari kita bagi berdiri.